Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Anak-anak yang soleh dan soleha yang selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita curahkan askerat Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang cerah dengan penuh barokah ini. Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat iman wal Islam, sehingga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan aktivitas keseharian kita. Salawat barakah salam senantiasa kita curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Anda yang soleh dan soleha yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Ustadz Adi Susanto akan menyampaikan materi majelis pagi ya tentang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Siapakah dia? Yakni Abu Ubaidah ibnu Al-Jarrah ya. Abu Ubaidah panglima perang yang syahid karena wabah taun. Wabah virus taun menyerang negeri Syam pada tahun 16 Hijriah atau 640 Masehi. Wabah yang menyerang wilayah Damaskus ini terjadi di masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dalam musibah ini sebanyak 25.000 orang wafat termasuk sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya yang syahid itu adalah panglima perang Abu Ubaidah ibnu Al-Jarrah. Menjelang wafat beliau berwasiat kepada seluruh prajuritnya, "Aku berwasiat kepada kalian, jika wasiat ini kalian terima dan laksanakan, kalian tidak akan sesat dari jalan yang baik dan senantiasa dalam keadaan bahagia. Yakni, tetaplah kalian menegakkan salat, berpuasa Ramadan, membayar zakat dan menunaikan haji dan umroh. Hendaklah kalian saling menasihati sesama kalian, nasihati pemerintah kalian, dan janganlah biarkan mereka tersesat. Dan janganlah kalian tergoda oleh dunia, walaupun seseorang berusia panjang hingga 1000 tahun, dia pasti akan menjumpai kematian yang kalian saksikan saat ini." Kemudian dia menoleh kepada Mu'ad bin Jabal. "Wahai Mu'ad, sekarang kau yang menjadi imam atau panglima." Tak lama kemudian ruh Ubaidah ibnu Al-Jarrah meninggalkan Rashad. Tak lama kemudian ruh Abu Ubaidah ibnu Al-Jarrah meninggalkan jasad untuk menjumpai Tuhannya. Abu Ubaidah, nama lengkapnya Amir bin Abdullah bin Jarrah bin Fihri Al-Quraisy, namun lebih dikenal dengan Abu Ubaidah bin Jarrah. Ia adalah muhajirin dari kaum Quraisy Mekah yang termasuk paling awal memeluk Islam. Ia ikut berhijrah ke Habasyah dan kemudian ke Madinah. Abu Ubaidah mengikuti setiap pertempuran dalam membela Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Ia merupakan salah satu calon khalifah bersama dengan Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Kemudian setelah terpilihnya Abu Bakar sebagai khalifah, ia ditunjuk untuk menjadi panglima perang, memimpin pasukan muslim untuk berperang melawan Kekaisaran Romawi. Abu Ubaidah masuk Islam atas ajakan Abu Bakar As-Siddiq sehari setelah Abu Bakar masuk Islam. Waktu menemui Rasulullah SAW, dia bersama-sama dengan Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Maz'un, dan Arkam bin Abi Arkam untuk mengucapkan syahadat di hadapan beliau. Oleh sebab itu, mereka tercatat sebagai pilar pertama dalam membangun mahligai Islam yang agung dan indah.
Abu Ubaidah bin Al-Jarrah memiliki beberapa keutamaan. Di antaranya adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap umat memiliki amin, orang yang paling amanah atau kepercayaan, dan amin umat ini adalah Abu Ubaidah. Sahabat Rasulullah ini dikenal berwajah cerah dan selalu berseri. Matanya bersinar, ramah kepada semua orang. Di samping sifatnya yang lemah lembut, dia sangat tawaduk dan pemalu. Tapi bila menghadapi suatu urusan penting, ia sangat cakatan bagai singa jantan. Abdullah bin Umar pernah berkata tentang orang yang mulia, ada 3 orang Quraisy yang sangat cemerlang wajahnya, tinggi akhlaknya dan sangat pemalu. Bila mereka berbicara, mereka tidak pernah dusta, dan apabila ada orang berbicara, mereka tidak cepat-cepat mendustakan. Mereka itu adalah Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Dalam perang Badar, Abu Ubaidah berhasil menyusup ke barisan musuh tanpa takut mati. Namun tentara berkuda kaum musyrikin menghadang dan mengajarnya. Abu Ubaidah menghindar dan menjauhkan diri untuk bertarung dengan mengejarnya. Ketika ia mengejar bertambah dekat dan merasa posisinya strategis, Abu Ubaidah mengayunkan pedang ke arah kepala lawan. Sang lawan tewas ketika dengan kepala terbelah. Siapakah lawan Abu Ubaidah tersebut yang sangat beringas itu? Tak lain adalah Abdullah bin Jarrah, ayah kandungnya sendiri. Abu Ubaidah tidak membunuh ayahnya, tapi membunuh kemusyrikan yang bersarang dalam pribadi ayahnya. Berkenaan dengan kasus Abu Ubaidah ini, Allah SWT berfirman yang artinya, kamu tak akan mendapati kaum yang beriman pada Allah dan hari akhir, saling berkasih sayang dengan orang yang sangat menentang Allah dan Rasulnya. Sekalian orang-orang itu bapak-bapak, atau anak-anak, atau saudara-saudara, atau keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripadanya. Dan dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho mereka, dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmatnya. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Hizbullah itu adalah golongan yang beruntung. Quran Al-Mujadalah ayat 23. Orang kuat yang terpercaya. Pada suatu ketika utusan kaum Nasrani datang menghadap Rasulullah. Seraya berkata, wahai Abu Qasim, kirimlah kepada kami seorang sahabat Anda yang pintar menjadi hakim tentang harta, yang menyebabkan kami berselisih sesama kami. Kami senang menerima putusan yang ditetapkan kaum muslimin. Datanglah sore nanti, saya akan mengirimkan kepada kalian orang kuat yang terpercaya, kata Rasulullah SAW bersabda. Kata Rasulullah SAW, Umar bin Khattab berujar, aku ingin tugas itu diserahkan kepada orang lain. Aku tidak ingin tugas itu diserahkan kepada orang lain, karena aku ingin mendapatkan gelar orang yang kuat dan terpercaya. Selesai sholat, Rasulullah SAW menengok ke kanan dan ke kiri. Umar sengaja menongolkan diri agar dilihat Rasulullah. Namun beliau tidak menunjuknya. Ketika beliau melihat Abu Ubaidah, beliau memanggilnya dan berkata, pergilah kau bersama mereka, adili dengan baik perkara yang mereka berselisihkan. Abu Ubaidah berangkat bersama para utusan tersebut dengan menyandang gelar orang yang terpercaya. Dalam musyawarah pemilihan khalifah yang pertama, Al-Yaum At-Thaqifah, Umar bin Khattab mengulurkan tangan kepada Abu Ubaidah. Saya berkata, aku memilihmu dan bersumpah setia karena aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya tiap-tiap umat mempunyai orang kepercayaan dan orang saling percaya dari umat ini adalah engkau. Abu Ubaidah menjawab, aku tidak mau mendahului orang yang pernah disuruh Rasulullah untuk mengimami kita sholat sewaktu beliau hidup. Abu Bakar As-Siddiq, walaupun sekarang beliau telah wafat, marilah kita imamkan juga dia. Akhirnya mereka sepakat untuk memilih Abu Bakar menjadi khalifah pertama, sedangkan Abu Ubaidah diangkat menjadi penasehat dan pembantu utama khalifah. Setelah Abu Bakar wafat, jabatan khalifah pindah ke tangan Umar bin Khattab. Abu Ubaidah selalu dekat dengan Umar dan tidak pernah menolak perintahnya.
Pada masa pemerintahan Umar, Abu Ubaidah memimpin tentara muslimin menaklukkan wilayah Sam, Suriah. Dia berhasil memperoleh kemenangan berturut-turut sehingga seluruh wilayah Sam takluk di bawah kekuasaan Islam. Dari tepi sungai Furat di sebelah timur hingga Asia Kecil di sebelah utara. Baiklah, ananda yang soleh dan soleh insyaallah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa bijaknya ya seorang sahabat, yakni Abu Ubaidah bin Jarrah, yang rela dia membunuh ayahnya, tetapi bukan ayahnya, tetapi kemusyrikan yang bersarang di dalam pribadi ayahnya demi Islam, demi keimanan yang dia percayai. Semoga kita senantiasa dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kemusyrikan ya yang akan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, ananda yang saleh dan saleh insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Inilah materi singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi ananda yang saleh dan salehah dan kita semua. Kemudian dapat kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari, bahwasanya contoh suri tauladan yang baik itu ataupun idola-idola kita itu adalah seorang sahabat ya. Seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, kemudian dan yang lain-lainnya. Bukan seorang artis Korea ataupun dan lain sebagainya. Itulah yang harus menjadikan kita untuk idola kita di kehidupan kita sehari-hari. Ihdinas siratal mustaqim ihdinas siratal mustaqim wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.